bersama kami di Prodi Talk. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ya, saya mau ke Ibu Lisma nih, Bu. Boleh ya, Bu? Boleh. Bu, menurut Ibu nih, kenapa perusahaan di era saat ini banyak memanfaatkan digital marketing itu? Kenapa sekarang perusahaan banyak menggunakan basis digital marketing? Karena efektif ya. Dari beberapa faktor atau beberapa sisi kita bisa lihat, pertama dari sisi costing atau biaya. Jauh lebih efisien daripada tradisional marketing. Lalu yang kedua dari jangkauan. Nah, dari jangkauan digital marketing jelas lebih luas daripada tradisional marketing. Dengan 100.000 saja, katakanlah 100.000 untuk biaya promosi ya. 100.000 berbasis digital marketing kita bisa jangkau dari Sabang sampai Merauke. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk ke pasar internasional hanya dengan 100.000. Nah, tetapi kalau tradisional marketing 100.000 katakanlah kita hanya mendapatkan satu banner 3x4 dan itu hanya bisa kita posisikan pada sudut jalan di satu kota, di satu sudut jalan. Nah, di situ saja sudah kita bisa bedakan lebih efisiensi mana antara tradisional marketing dan digital marketing. Nah, lalu dari sisi salesnya, tidak hanya berorientasi kepada pemasaran produk, tetapi dengan digital marketing kita bisa membangun yang namanya brand awareness. Nah, selain dari itu digital marketing juga bisa kita jadikan campaigns sebagai sarana dalam pengenalan produk yang kita punya. Itu salah satu. Oke, berbicara tentang tradisional marketing tadi itu sendiri, apakah kehadiran digital marketing ini menjadi ancaman untuk tradisional marketing? Gimana? Oh, jelas tidak. Karena tradisional marketing itu ada tempatnya tersendiri. Ada beberapa brands yang memang mengharuskan adanya tradisional marketing. Seperti contoh brands yang memerlukan personal selling. Atau mungkin brands yang memerlukan sales promotion. Nah, karena itu mereka menerapkan digital marketing dan tradisional marketing. Berjalan berbarengan. Jadi kanan kiri balance. Dengan tujuan yang sama, meningkatkan penjualan. Dari sisi digital marketing, promo iklannya ya, mulai dari media sosial, web, dan lain sebagainya. Lalu in-store, kita mempunyai personal selling yang dapat menjual produk yang kita punya. Nah, itu bedanya. Harus sejalan. Berarti lebih saling melengkapi ya, Bu? Saling melengkapi, benar sekali. Kalau gitu, perusahaan yang seperti apa nih yang biasanya atau diharuskan untuk menggunakan digital marketing ini? Untuk digital marketing mungkin lebih ke perusahaan yang startup, yang baru. Nah, yang mempunyai budget minim dalam alokasi promosi. Nah, itu bisa menerapkan digital marketing, salah satu solusinya. Ya, mungkin tidak mempunyai budget untuk melakukan promo bazar besar-besaran, tradisional marketing ya. Jadi mereka menggunakan digital marketing yang hanya berbasis internet. Hanya dengan modal katakanlah 500.000, melakukan posting 3 media sosial secara konsisten ya, sebulan bisa melakukan ribuan postingan, itu jauh lebih efektif daripada mereka mengambil satu stand bazar yang belum tentu yang datang itu lebih dari 1.000 orang. Oke, baik. Ya, Pak Koiri, saya mau ke Bapak. Pak, menurut Bapak nih, media digital marketing yang mana yang paling efektif untuk memasarkan produk di era saat ini, Pak? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya era saat sekarang ini 85% masyarakat itu cenderung menggunakan media sosial ya dalam aktivitas keseharian mereka. Misalnya seperti Instagram, YouTube, ataupun Facebook. Jadi kalau ditanya manakah ya media yang paling efektif dan tepat digunakan untuk digital marketing, kalau menurut saya media yang paling mainstream dan banyak digandrungi oleh masyarakat. Ada 3 media yang saya garis bawahi di sini ya. Yang pertama YouTube, kemudian ada Instagram dan FB Ads. Jadi ketiga ini menurut saya itu paling efektif dan tepat digunakan untuk memasarkan produk di era saat sekarang ini. Oke, Bu Lisma, apakah digital marketing dapat bekerja efektif untuk semua bisnis, Bu? Menurut saya ya, efektif untuk semua bisnis. Mulai dari bisnis skala kecil sampai dengan skala besar. Nah, sekarang bisnis apa sih yang tidak dipasarkan dari internet? Hampir semua bisnis dipasarkan melalui internet. Ya, mulai dari yang paling kecil UMKM ya, sampai dengan yang paling besar, perusahaan besar, katakanlah perusahaan manufaktur ya. Kendaraan mobil misal Toyota sekarang juga
lebih gencar ke digital marketing daripada tradisional marketing. Jadi menurut saya sangat efektif untuk semua bisnis, mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar. Oke, saya mau ke Bapak Koiri lagi, Pak. Apa manfaat bagi mahasiswa yang memiliki kompetensi digital marketing itu? Saya pernah mengatakan, bagi mahasiswa yang mampu menguasai tentang digital marketing ini, berarti masa depan berada di genggaman mereka. Oke. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika mereka memiliki kompetensi yang mumpuni tentang dunia digital marketing ini, nantinya mereka saat selesai kuliah dan sudah lulus dari kampus UPB misalnya, mereka ini calon-calon entrepreneur, calon-calon pengusaha. Baik mereka nanti menghasilkan produk mereka sendiri dan bisa dipasarkan melalui digital marketing itu sendiri. Atau mereka menjadi fasilitator bagi orang lain yang ingin memasarkan produk mereka menggunakan digital marketing. Jadi saya katakan, ketika mahasiswa mampu memiliki kompetensi yang mumpuni menggunakan digital marketing ini, kesuksesan sudah di tangan mereka. Seperti itu. Kira-kira kompetensi atau skill apa lagi yang harus perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur itu, Pak? Nah, prodi kita sudah merancang kurikulum terbaru dan mengganti kurikulum yang lama dengan melibatkan berbagai stakeholder. Di beberapa waktu yang lalu kita ada mengundang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian ada stakeholder yang lain, alumni. Kita meminta masukan, kira-kira apa sih kendala-kendala di lapangan dan apa yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan. Nah, salah satunya entrepreneur atau wirausaha itu. Nah, ini yang akan kita kolaborasikan. Bagaimana mahasiswa mampu dan mau menjadi seorang wirausaha, tentunya kita tanamkan melalui mata kuliah kewirausahaan. Kita tumbuhkan minat mereka untuk berwirausaha. Tetapi ketika mereka memiliki produk, nah ini, bagaimana produk itu agar bisa dimanfaatkan oleh konsumen dengan cara yang efektif dan efisien ya, melalui digital marketing. Jadi perlu ada kolaborasi di sini. Ya, jadi seperti itu. Dan public speaking ya Pak? Ya, benar. Public speaking juga perlu ya Pak? Iya, itu perlu. Bagaimana kalau penguasaan bahasa asing? Kira-kira? Ya, itu salah satu hal yang akan dipertimbangkan nantinya ya, karena itu merupakan kesempatan atau soft skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, karena kesempatan untuk masuk ke market internasional itu kan besar. Nah, salah satu soft skill yang harus kita miliki atau kita kuasai adalah public speaking dengan bahasa asing. Itu juga perlu. Kalau begitu, seberapa kuat nih digital marketing untuk sebuah usaha atau promo, Bu Risma? Kalau ditanya seberapa kuat, sangat kuat ya. Katakanlah dari 100%, 80% itu merupakan digital marketing. Di dalam kegiatan promosi dari 100%, 80%-nya adalah digital marketing dan 20%-nya adalah tradisional marketing. Nah, tidak dipungkiri bahwa memang digitalisasi itu sudah menjadi ciri khas dari masyarakat ya. Nah, untuk 80%-nya digitalisasi sering dilakukan oleh semua bisnis. Untuk 20%-nya ada beberapa bisnis yang menggunakan tetapi ada yang tidak. Nah, karena itu menurut saya sangat kuat pengaruhnya terhadap kegiatan promosi untuk digital marketing. Baiklah, ini ada pertanyaan dari pemirsa Prodi Talk yang dikirimkan lewat email kita dari Rosiana. Untuk menjalankan digital marketing ini, bagaimana cara kita merancang pemasarannya atau marketplace? Apa yang harus ditonjolkan dan apa yang harus dihindarkan? Mungkin dibantu jawab sama Bapak Koiri. Baik, terima kasih ya pertanyaan dari mahasiswa kita, sangat bagus sekali. Jadi ketika kita ingin memasarkan suatu produk ya menggunakan digital marketing, kita harus memiliki market plan-nya dulu ya. Bagaimana strategi kita? Nah, kita lihat saat sekarang ini orang-orang ya kebanyakan memasarkan produk tersebut baik di Instagram misalnya, di Facebook Ads ataupun di YouTube. Itu mereka kemas semenarik mungkin. Ya, dengan konten-konten yang mungkin lucu atau yang bisa menarik perhatian bagi masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang lebih penting dari itu kualitas produk. Jadi kita persiapkan dulu produk kita ini betul-betul matang dan benar-benar berkualitas supaya tidak mengecewakan konsumen. Setelah itu baru kita bisa rancang apa sih konten yang tepat untuk memasarkan produk kita. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan ya pihak kedua, ketiga. Kalau di
era saat sekarang ini kita lihat ada selebgram namanya mungkin ya. Itu banyak sekali mengendorse begitu. Ada produk-produk yang mereka pasarkan di Instagram atau di YouTube atau Facebook Ads. Jadi yang paling penting itu menurut saya, kita susun strategi plannya dulu, kualitas produk yang paling utama, tapi kita juga harus kemas itu semenarik mungkin. Itu menurut saya. Berarti lebih kreativitas itu. Iya, kreativitas. Bagaimana Bu tanggapannya? Mungkin ada tambahan? Oke, tambahan dari saya, benar salah satunya adalah kreativitas ya, karena masyarakat Indonesia senang dengan hal-hal yang berbau mencolok. Unik gitu ya Bu? Unik, benar, mencolok, unik. Katakanlah sebagian dari promosi yang mereka lakukan melakukan labeling dengan kata-kata yang unik. Misal contoh ada bakso setan gitu ya, atau mungkin bakso mercon, nah seperti itu. Sejatinya memang masyarakat Indonesia senang dengan hal-hal yang unik. Itulah yang mungkin bisa dijadikan salah satu strategi dalam menarik konsumen dengan cara menonjolkan kekreativitas yang kita punya. Kalau gitu apa yang harus dihindarkan Bu Yang harus dihindarkan dalam membuat digital marketing? Saya sedikit menambahkan ya dari pertanyaan tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dunia digital marketing itu memberikan banyak kemudahan bagi siapapun. Kita dengan sangat mudah sekali memasarkan produk kita. Bahkan seluruh dunia akan tahu produk kita. Itu sisi positifnya. Tetapi di sisi negatif saya tekankan sekali lagi, apabila kita tidak menyiapkan produk yang benar-benar berkualitas, dan di kemudian hari ada konsumen yang dirugikan atau merasa tertipu misalnya. Nah, ingat konsumen juga adalah penggiat media sosial. Dan mereka akan cepat dan mudah mempengaruhi konsumen yang lain. Benar. Ini akan menjadi bumerang bagi pelaku bisnis itu sendiri. Sehingga apa? Digital marketing itu memiliki dua sisi ya. Ada sisi positif dan negatifnya. Jadi yang perlu dihindarkan ya, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah kecewakan konsumen dengan produk. Karena kita pasarkan produk itu secara baik kualitasnya, tentu harus diiringi kualitas yang nyata begitu. Jadi kalau produk itu tidak berkualitas, ya akan menjadi bumerang bagi penggiat bisnis itu sendiri. Oke, berarti kualitas produk itu penting. Yang paling penting. Oke, baik. Oke, saya masih ke Ibu Lisma. Ya. Bu, apakah seorang digital marketing itu selalu in-house di sebuah perusahaan atau organisasi, atau sistem kerjanya bisa juga freelance, Bu? Untuk seorang digital marketer itu memang tidak harus in-house atau in-store ya. Mereka bisa melakukan kegiatan digital marketing itu di mana saja. Oke. Nah, beda halnya dengan tradisional marketing yang memang seorang personal selling atau sales promotion harus always stay di store atau mungkin di perusahaan. Kalau untuk digital marketer di mana saja mereka bisa bekerja. Nah, bisa jadi seorang freelance. Bahkan sekarang perusahaan lebih memilih beberapa perusahaan yang penyedia jasa digital marketer. Mereka beranggapan bahwa lebih baik saya membayar sekali dengan kualitas yang sesuai daripada saya memperkerjakan ahli digital marketer untuk beberapa tahun dengan hasil yang sama. Nah, jadi perusahaan lebih memilih untuk menggunakan jasa freelance digital marketer daripada harus merekrut karyawan tetap sebagai digital marketer. Seperti itu. Oke, berarti di mana saja kapanpun Bisa di mana saja kapanpun bisa melakukan digital marketing. Contoh kita punya satu usaha, di kamar kita bisa melakukan posting atau broadcast ya, di ruang tamu bahkan di dapur juga kita bisa melakukan promosi ya melalui dari media sosial tadi. tidak terbatas waktu ya, Bu? Tidak terbatas waktu, benar. Oke, baik. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita jeda dulu, tetap di Prodi Talk.